Allah. Hati sebagai penampung. Allah gambarkan hati sebagai penampung ini seperti lembah atau cekungan yang ada di muka bumi. Dari sinilah kita bisa memahami ada manusia yang lembahnya luas, sehingga ilmu dalam jumlah banyak bisa dia tampung dan tahan lama, nggak gampang lupa. Tadinya sekian tahun yang lalu, tapi dia nggak lupa. Itulah orang yang lembah yang luas dan lembahnya tidak bocor. Sebaliknya, ada di antara manusia yang hatinya seperti cekungan yang kecil. Baru saja hujan sebentar turun, sudah penuh bahkan luber, sehingga tidak bisa menampung air dalam jumlah banyak. Maka gambaran orang yang hatinya hati yang dangkal, dia ketika diisi dengan ilmu, baru sebentar belajar sudah merasa pusing. Dan itulah kita semua. Nah, maka seperti ini suasana kualitas hati kita, sehingga sudah dangkal, bocor, gampang luber, hilang cepat. Nah, muncul pertanyaan lalu bagaimana caranya untuk bisa menguatkan fuad tadi agar kita bisa lebih maksimal ketika belajar, sehingga ilmu yang ada dalam hati kita tertampung dalam waktu yang lebih lama. Bapak Ibu makan Allah, ketika Anda ketemu dengan cekungan yang kecil, apa yang harus dilakukan agar dia bisa menampung air yang lebih banyak? Dikeruk. Sehingga sampah yang ada di sebelah kanan kirinya dihilangin. Biar tidak mempersempit ruang air. Dibuang sampah itu. Dan dibuat lebih dalam sehingga bisa digali lagi. Dibuat lebih luas. Seperti itulah cara untuk memperluas tampungan tadi. Maka kata kuncinya, biar fuad itu sehat, dipaksa belajar. Dipaksa belajar. Dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk menghafal, dipaksa untuk memahami, dipaksa untuk belajar. Semakin sering kita paksa, nanti akan ada proses pembiasaan yang membuat hati ini jadi lebih siap untuk menampung ilmu. Baik. Karena itu, fuad yang sehat jangan dipersempit dengan kotoran. Dan hindari sampah batin. Sampah batin itu apa, Pak? Sakit hati, iri, dengki, semua penyakit-penyakit hati itu akan menjadi sampah batin sehingga membuat kita jadi berat dan sulit untuk belajar. Makanya bagi anak-anak yang belum banyak berpikir tentang masalah hidup, kemampuan mereka dalam menghafal dengan orang tuanya lebih cepat mana? Anaknya di usia SMP, di usia SD, dia bisa menghafal satu muka hanya dalam waktu 1 jam. Satu muka Al-Quran. Dia bisa menghafal 1 lembar hanya dalam waktu setengah jam. Salah satu teman saya ketika di pondok, 1 juz itu berapa lembar? 10. Salah satu teman saya ketika di pondok, dia menghafal sehari 8 lembar. Berarti 1 juz 2 hari. Bahkan kurang deh. Dan itu satu prestasi. Kemudian dia berusaha lagi seperti itu, kurang lebih sampai 3 atau 4 hari, setelah itu dia sakit sampai berbusa mulutnya. Ya, jangan coba-coba kayak gitu ya. Karena terlalu memforsir kekuatan otak dia, sampai dia ketika sakit itu berbusa mulutnya. Baik, maka mungkin kita punya kemampuan yang rendah ketika belajar, tapi barangkali perlu untuk sedikit pemaksaan. Selanjutnya, Anda lihat ini. Memikirkan. Manusia dalam hidup ini dia selalu memikirkan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dia pikirkan? Yang pertama, banyak orang yang memikirkan masalah hidup. Masalah hidup itu contohnya apa, Pak? Masalah utang dan rumah tangga, gesekan dengan teman, masalah kerjaan dan seterusnya. Intinya masalah hidup. Lalu di sana ada yang kedua, memikirkan materi pelajaran. Memikirkan materi pelajaran contohnya menghafal materi pelajaran, memahami materi pelajaran, kemudian apalagi? Intinya memikirkan materi pelajaran. Menurut Anda mana yang lebih berat? Memikirkan yang pertama atau yang kedua? Mana yang lebih berat?
Anda lebih sering yang mana? Yang pertama atau kedua? Lebih sering? Lebih sering? Yang pertama. Ketika orang itu lebih dominan yang pertama, maka dia kurang yang kedua. Sehingga kenapa belajar itu sulit? Mikir utang, mikir usaha, mikir kerja, mikir keluarga, mikir ini, jadinya keluarga, jadinya belajarnya berat. Betul seperti itu? Itulah kita ya. Dan kebalikannya, kalau orang dalam posisi pikiran hidupnya sedikit, maka dia akan lebih dominan di sini. Makanya kita diajarkan untuk mikir masalah hidup diminimalisir. Kurangi. Caranya bagaimana? Tanamkan rasa tawakal. Sehingga untuk urusan masalah hidup, Anda punya zat yang mengatur kehidupan. Tidak semuanya harus Anda pikirkan, serahkan kepada zat yang maha kuasa atas segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara untuk yang kedua, Islam mengajarkan diperbanyak. Sehingga Nabi SAW banyak memberikan motivasi kepada kita untuk belajar dan belajar, belajar dan belajar. Itu belajar yang mana? Mikir masalah hidup atau mikir pelajaran? Yang mana? Pelajaran. Kenyataannya kita lebih suka mikir masalah hidup daripada disuruh mikir pelajaran. Belajar bahasa Arab, ketemu huruf jar, mutung. Ini baru saja disuruh menghafal min ila an ala bi filika rubba. Suruh menghafal huruf jar, berat Pak Ustadz. Begitu dia disuruh menghafal A, disuruh menghafal B, ada ujiannya, dia nggak berani, dia mutung. Andai kan acara seperti ini ada ujiannya, saya yakin pendaftarnya nggak sebanyak ini. Besok kita buat gratis ya. Tapi taruhannya, selesai acara ada ujian. Jika nilainya di bawah rata-rata, wah bayar. Sanggup misal Pak? Taruhan loh ini. Taruhan untuk kebaikan. Bahkan Nabi SAW sampai mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan urusan dunia demi materi pelajaran agama. Mereka yang hijrah itu kan beresiko kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan keluarga untuk belajar Islam di Madinah. Beliau memuji beberapa sahabat yang punya banyak hadis. Beliau memuji banyak sahabat yang punya banyak Al-Quran. Karena mereka lebih fokus memikirkan materi pelajaran agama. Dan wallahu alam, pada kenyataannya, mereka yang sibuk mikir materi pelajaran, Allah kurangi masalah hidupnya. Itu Pak Ustadz apa nggak punya masalah ya? Ya punya, tapi nggak tahu cerita kan. Cuman karena mungkin beliau lebih banyak mikir materi pelajaran, harus belajar untuk persiapan menyampaikan, harus menghafal, karena ketika khutbah nggak boleh bawa teks. Ketika khutbah bawa teks, komentar di YouTube tuh Masya Allah, ilmunya ada di HP-nya. Nggak bawa catatan, salah, bawa catatan salah. Nggak bawa catatan dikiranya ngarang. Begitu bawa catatan dikiranya nggak paham, bingung ya. Baik. Sehingga terkadang ada orang yang kalau kita perhatikan nampaknya beliau itu fokusnya di sini terus. Apa beliau tidak punya yang ini? Beliau punya. Cuman beliau lebih banyak yang kedua. Sehingga mereka para penghafal Al-Quran, penghafal hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan beban masalahnya, bukan beban masalahnya, beban pikirannya ada di pelajaran. Tapi untuk masalah hidup mereka lebih bisa belajar tawakal. Nah, sekarang berubah orientasi ya. Fokus di materi pelajaran dan jangan terlalu serius mikir masalah hidup. Baik. Jika kita sudah sering seperti ini, insya Allah nanti di antara pengaruhnya adalah fuad menjadi lebih kuat. Dan hindari segala bentuk obrolan, diskusi yang tidak bermanfaat, terutama berkaitan dengan masalah yang bisa memicu gesekan. Fuad jadi lemah gara-gara gesekan. Sakit hati, dendam, benci, dan seterusnya. Itulah yang akan melemahkan fuad. Turun. Kemampuan kita dalam belajar jadi turun gara-gara kita sering menyakiti hati kita sendiri. Di era menjelang pemilu itu banyak di antara kita yang fuadnya rusak gara-gara pembahasan gesekan politik. Begitu pemilu selesai, reda.
Nanti muncul pemilu, panas lagi. Kayak gitulah, itulah Indonesia. Memanas tiap 5 tahun sekali. Sekarang kita lanjutkan. Dengan belajar agama, kita berarti mengurangi potensi kebodohan nih. Kenapa? Karena pada saat kita lahir, kita ini tidak tahu apa-apa. Manusia lahir dimulai dari nol. Semua kita dimulai dari nol. Nggak tahu apapun. Baik, coba di antara Bapak Ibu dapat hadiah langsung ya. Yang lahir sudah hafal surat Al-Ikhlas, angkat tangan. Sudah. Dapat hadiah umroh gratis. Ada? Lahir dapat sudah hafal surat Al-Ikhlas. Nggak ada. Coba ibu-ibu, yang waktu lahir di jarinya sudah ada cincin. Ada? Sehingga saat kita lahir, nol. Harta kita nol. Kemampuan kita juga nol. Allah jadikan kita dalam keadaan nol. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apapun. Semua manusia. Kita dengan Imam Bukhari sama. Dimulai dari nol. Tapi beliau kok bisa ya Pak hafil ribuan hadis gitu. Kita 2 hadis saja gak kelar. Ya, karena kita seperti jalan di tempat, sementara orang-orang hebat itu seperti berlari kencang. Makanya tadi ya, salah satu faktornya apa? Kekuatan fuad yang rendah. Sehingga saat kita belajar, hakikatnya mengurangi potensi kebodohan pada diri kita. Mengingat pelajaran agama itu sangat banyak, maka belajar ilmu perlu dicicil setiap hari. Jadi, ibarat sebuah pita kaset ya. Pita ini kosong, Mbak. Karena pita ini kosong, maka dia akan terisi sesuai apa? Sesuai materi pelajaran yang Anda ikuti. Kalau Anda mengikuti materi pelajaran yang benar, anggaplah terisi dengan berwarna kuning. Begitu ada materi menyimpang yang kita dengar, jadi berubah warna merah. Ketika ada materi yang nggak jelas, mungkin akan berubah jadi warna yang lain. Anggaplah misalnya warnanya jadi warna abu-abu. Semakin banyak syubhat, maka isi ini semakin banyak. Bahkan kadang mempengaruhi kebenaran. Jadi kebenaran yang kuning ini tertutup dengan abu-abu. Karena itu, kita belajar itu seperti kita mengkonsumsi sesuatu. Dan hati kita akan berubah sesuai dengan apa yang kita pelajari. You are what you absorb. Kau akan menjadi seperti yang serap. Itulah iklan pabrik obat. Nah. Makanya kalau semakin banyak syubhat yang kita pelajari, semua kajian didengerin, muncul apa? Dengerin, muncul apa? Dengerin. Orang kan senang ya apa Pak? Viral. Sehingga Ustadz A tanding dengan Ustadz B. Sebenarnya nggak ada kesengajaan. Cuman tangan-tangan jahat para YouTuber yang hanya ingin cari AdSense, ya, ingin cari untung, ingin cari cuan melalui iklan. Ini dipotong, gabungkan. Ya. ANB, VS, apa misalnya. Astagfirullah. Jadinya memang viral. Tapi kemudian yang terjadi apa? Orang itu jadi syubhat. Yang mungkin jelas benar, jadi mulai warnanya kabur. Makanya tolong sayangi hati ini, jangan sampai kita menyerap sesuatu yang isinya kotoran. Kalau Anda menyerap kotoran, maka jadinya semuanya abu-abu. Bahkan kadang ada yang sudah jelas kuning. Ya, kemarin saya dengar katanya seperti ini. Kok jadi ragu ya? Nah, itu berarti apa? Syubhat. Itu Anda sudah mengkonsumsi sesuatu yang sehat, tapi di saat yang sama, di waktu yang lain, Anda mengkonsumsi sesuatu yang nggak jelas tadi. Akhirnya warnanya berubah. Jadi yang kuning berubah jadi warna yang nggak jelas. Ya. Karena itu, dalam belajar, wajib nyari guru yang benar. Membatasi diri, hanya belajar yang jelas-jelas saja, itu langkah pertama sebelum nantinya kita akan bersinggungan dengan aneka penyimpangan yang muncul di masyarakat. Maka guru yang baik ini menjadi penentu atas ilmu
yang dimiliki oleh seseorang. Keyakinan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pelajari. Ketika seseorang tidak pernah belajar agama, maka dia akan belajar dari lingkungannya, sehingga akidahnya bersumber dari akidah lingkungannya, masyarakatnya. Akhirnya ada sumber akidah. Ada yang dari budaya. Kenapa orang punya akidah dari budaya? Karena dia nggak pernah belajar dari sumber agama. Maka dia belajar dari lingkungan. Sehingga apa yang dia yakini berasal dari apa yang diyakini oleh masyarakat. Makanya sering kita lihat ya, orang berbicara masalah agama, jari ini seperti ini, jari ini, mohon maaf, orang Bandung jari ini itu bahasa Bandungnya apa? Senang. Katanya seperti ini, katanya seperti ini. Katanya kayak gini, katanya kayak gini. Akidah tapi berasal dari siapa? Leluhur. Sehingga dia memahami sesuatu karena dia belajar dari lingkungan tadi. Jadilah sebuah akidah yang sumbernya adalah budaya. Itu dijawab banyak sekali Pak ya. Akidah yang bersumber dari apa? Jarini tadi ya, katanya. Sampai dikumpulkan. Al-aqidah al-jariniyah. Wah. Sumber akidah tapi dari kata jarini, katanya. Nah, karena dia nggak belajar agama. Ada juga yang dia belajar akidah tapi dari logika. Sehingga dia menyusun sebuah akidah berdasarkan menurut saya. Pakai logika. Memang dia tidak berasal dari lingkungan, tapi dari menurut saya. Ini tidak kalah parah dibandingkan yang pertama. Dan Anda bisa lihat, munculnya sekte-sekte akidah, itu karena ketika mereka menjadikan akidah bersumber dari logika. Sekte akidah dalam Islam ini kan banyak sekali ya. Anda mungkin menjumpai Mu'tazilah, pernah mendengar ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah, ada Karramiyah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, itu semuanya karena berbeda dalam masalah logika. Karena semuanya punya satu standar yang sama, bahwa dalam berakidah itu yang dikedepankan adalah logika. Baik, berlogika itu boleh nggak Pak? Berbudaya boleh nggak? Tapi jangan jadikan itu sebagai sumber agama. Sehingga sebenarnya kata kuncinya berbudaya, berlogika. Ini boleh, tapi jangan jadikan sebagai sumber agama. Karena agama itu wahyu, sehingga dia tidak boleh bersumber dari budaya, tidak boleh bersumber dari logika. Logika itu dipakai menilai, bukan dijadikan sebagai sumber. Sehingga ketika datang sumber agama, maka logika akan selalu membenarkan. Karena agama ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Bicara masalah surga dan neraka, logika bisa nggak Pak? Nah, ketika logika ikut campur di situ, akhirnya muncullah akidah-akidah yang menyimpang. Baik, kita lanjutkan. Ada banyak materi agama yang belum kita ketahui, sehingga kata kuncinya ada pada keinginan untuk selalu menambah ilmu. Ketika seorang muslim memiliki keinginan untuk belajar, itulah pertanda ada kebaikan pada dirinya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Sehingga seorang muslim pada saat masih punya semangat untuk belajar, berarti ada peluang untuk menjadi manusia yang lebih baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Karena kalau dia belajar, berarti dia mengurangi apa tadi? Kualitas kebodohan dalam dirinya. Karena itulah Imam Ahmad pernah mengatakan, qala al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya benar. Menuntut ilmu agama, amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar.
Lalu ada sahabat beliau yang bertanya, ada orang yang bertanya kepada beliau, wa masihatun niyat. Lalu apa yang dimaksud dengan niat yang benar ketika belajar? Niat yang benar ketika belajar. Kata beliau, rahimahullah, niat yang benar ketika belajar, raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi wattawadu' amamal ilmi. Niat yang benar ketika belajar itu ada dua. Yang pertama, menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan pada dirinya. Dan yang kedua, tawadhu di hadapan ilmu. Tawadhu di hadapan ilmu. Baik. Kalau yang pertama, ini berkaitan dengan masalah wawasan. Berkaitan dengan masalah wawasan. Orang belajar itu akan tambah wawasan, sehingga ketidaktahuannya jadi berkurang. Wawasan. Dan ketika orang itu belajar, maka akan bertambah wawasan, sehingga berkuranglah ketidaktahuannya. Ini tambah wawasan. Sedangkan yang kedua, tawadhu di hadapan ilmu, maknanya adalah siap menerima kebenaran. Karena orang yang tawadhu, dia siap menerima kebenaran, walaupun mungkin kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia jalani. Tapi ketika dia mengakui, saya akui ini kebenaran dan saya menerimanya, berarti dia tawadhu. Karena itu ketika Nabi SAW mendefinisikan tentang sombong, lawan dari tawadhu itu apa? Lawan dari tawadhu, sombong. Ketika Nabi SAW mendefinisikan tentang sombong, sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, dan ghamtun nas, merendahkan orang lain. Inilah sombong. Berarti definisi tawadhu kebalikan dari di atas. Maka tawadhu adalah menerima kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan tawadhu di hadapan ilmu. Dia siap untuk berubah, dia siap untuk menerima kebenaran pada saat dia menerima pelajaran. Dan yang kedua, tidak merasa lebih tinggi. Tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kalau dia yakin dirinya benar, boleh. Tapi kalau dia meremehkan orang lain, tidak boleh. Dan mengingatkan orang salah itu tidak sama dengan meremehkan yang bersangkutan. Maka dicatat bagian ini karena banyak orang yang salah paham. Ketika diingatkan, Pak, Bapak salah, ini nggak boleh kayak gini. Kamu jangan sombong, kok bisa? Kalau amar ma'ruf nahi mungkar disebut sombong, maka manusia paling sombong adalah Nabi SAW. Beliau itu sensitif sekali kalau menjumpai kesalahan. Yang mungkin kalau kita pekewuh nggak enak, mau ngingetin nggak enak. Nabi SAW nggak punya sifat pekewuh. Makanya ada manusia yang diamnya jadi dalil karena beliau punya tingkat sensitif yang tinggi ketika melihat pelanggaran. Kalau kita kan tidak ya. Diamnya kita dalil nggak, Pak? Istrinya misalnya melakukan sesuatu, Bapak diam saja itu berarti setuju. Belum tentu. Bisa jadi Bapak diam saja karena takut disentak, ya. Takut dimarahi, takut ini. Ada banyak faktor. Maka diamnya orang sekarang nggak diakui. Diamnya Nabi SAW jadi dalil. Karena beliau tidak akan mungkin membiarkan pelanggaran terjadi di depan beliau tanpa pengingkaran. Karena itulah pada saat ada orang yang melakukan apapun di hadapan Rasulullah SAW dan orang itu ragu ini boleh atau tidak, tanya dia. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu pernah makan dob, tahu dob? Nah, kadal gurun ya. Nah, kadrun.
kadal gurun ini disuguhkan kepada Rasulullah SAW dalam posisi sudah panggangan. Jadi nggak kelihatan kalau itu kadal gurun. Anda misalnya dikasih daging potongan, kan nggak tahu ya, ini daging ayam atau daging bebek. Mirip Pak ya, karena sudah potongan. Kemudian ketika disuguhkan, Nabi SAW mau makan, diperingatkan, ya Rasulullah ini dob. Terus beliau nggak jadi. Khalid bin Walid makan, tanya, ya Rasulullah, aharamun huwa? Apakah ini haram? Jawab Nabi SAW, la bal u'afihi. Ini nggak haram, tapi saya nggak selera. Beliau tidak mencela, tapi beliau tidak makan. Dan alasan beliau, saya nggak selera. Beliau tidak bilang gak enak. Tapi beliau hanya bilang apa? Aku tidak selera. Maka Bapak kalau habis makan, ya kok bukan habis makan, disuguhkan makan oleh istrinya, dimakan 1 sendok, aku nggak selera. Boleh atau tidak, Pak? Tenang dulu Pak ya, kita tanya ke ibu-ibu. Kalau istri Anda, suami Anda setelah disuguhi makanan ngicipi 1 sendok, kok bilang nggak selera, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Haram golek mana? Mau cari lagi? Baik. Lah, wajar nggak orang nggak selera? Wajar. Wajar ya? Berarti ketika suami nggak doyan makanan istri, tidak wajar. Baik. Jangan dilanjutkan ya. Bingung haram jawab Pak ya. Di posisi seperti itu, ketika Nabi SAW membiarkan Khalid makan, itu tanda kalau beliau setuju. Maka jadilah diam Nabi SAW. Diamnya Nabi SAW, kenapa bisa jadi dalil? Karena beliau adalah manusia yang sangat sensitif dengan apa? Pelanggaran. Kalau ada pelanggaran pasti diingatkan. Karena itu mengingatkan kebatilan tidak sama dengan merendahkan orang lain. Ojo sok suci. Oh, saya nggak sok suci kok. Cuman saya kasih tahu kayak gini nggak boleh. Apa salahnya memberitahu? Oh, nggak boleh memberitahu. Padahal ada banyak sekali dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kesalahan orang, dia merasa bahasanya tawadhu itu hanya terbatas pada penampilan. Maka kalau orang cuman tawadhu lahiriah Pak, masalah baju, masalah penampilan, pakaian, ini semua orang bisa Pak, nggak sulit. Sufi itu mungkin dia akan tawadhu lahiriah. Tapi ketika diingatkan amalan seperti ini nggak ada dalil, ngelonjak dia. Sehingga ada tawadhu tingkatan yang kedua, tawadhu batin. Ini siap menerima kebenaran. Tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin dia tawadhu lahir, tapi dia gagal tawadhu batin. Ya contohnya, kalau dalam masalah pakaian, dia mungkin kurang bagus. Masalah penampilan, mungkin dia kurang hebat. Tapi di saat disodorkan kebenaran kepada dia, dia tidak mau menerima. Maka dia tidak tawadhu batin, meskipun dia mungkin tawadhu lahir. Baik. Selanjutnya, pada posisi ketika seorang hamba itu masih terbuka untuk mau belajar, berarti dialah orang berilmu yang sejatinya. Karena masih ada peluang untuk bertambah pengetahuannya. Ya. Sehingga tidak perlu takut kalau Bapak disebut ya, ngaji kurang adoh. Tidak apa-apa. Ya karena saya masih belajar. Ya mohon maaf kalau kamu sebut kopimu kurang kental, ya, ngajimu kurang adoh. Apalagi Pak? Tidak masalah. Saya masih belajar. Mau disebut orang bodoh pun tidak. Karena memang saya terlahir sebagai orang bodoh. Tapi saya selalu membuka diri untuk mau bertambah ilmu dan mau menambah ilmu dan mau mengenal sesuatu yang baru. Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Orang akan senantiasa menjadi orang yang berilmu sepanjang dia membuka diri untuk belajar. Fa idza taraka ta'allum,
Tapi kalau dia sudah berhenti belajar, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia menyangka dia sudah kaya dengan ilmu, waqtafa, dan merasa cukup dengan apa yang dia tahu, bima inda, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia jadi orang yang paling bodoh. Jadi kalau sudah sampai pada titik seperti ini, ya, maka selamanya dia tidak akan mau mengenali hal yang baru. Baik, kita tembak dulu. Dor. Insyaallah. Dor, dor. Ya, udah, nggak ngantuk kalau kayak gini. Insyaallah. Ngantuk, Pak? Nggak ngantuk? Tembak lagi ya. Ya. Dor, dor, dor. Dah, dah, dah. Ya, udah bangun. Lanjut. Baik, kata kuncinya apa tadi? Membuka diri untuk mau belajar. Nah, membuka diri, terbuka terhadap ilmu, berarti mau mengenal. Sehingga dia tidak merasa sudah banyak tahu, dia tidak merasa aku lebih senior, dia tidak merasa ilmu kaya ngono kok dipelajari wis tahu. Karena tema ilmu itu berulang, tema berulang. Tema berulang. Kalau tema ya Pak, tapi isi selalu ada yang baru. Sehingga ketika saya membahas masalah sholat misalnya, bahasan sholat wis kan dhisik ya wis ngaji sholat wis suwe. Sudah lama saya belajar tentang sholat. Ya memang temanya berulang Pak, tapi isinya coba Bapak duduk dengerin. Oh baru tahu saya kalau ada kayak gitu. Terbukti sebenarnya ada bagian yang dia belum tahu. Di bagian-bagian ketika tema itu berulang. Khutbah Jumat itu disampaikan Nabi SAW dengan tema berulang. Dan Masya Allah, sahabat tidak pernah berkomentar, wes tahu. Mereka tetap terbuka hatinya untuk menerima. Terbuka hati menerima, kata kunci bahwasanya Allah masih memberikan kebaikan baginya. Baik. Bagi para ulama menutup diri untuk belajar, baik karena malas, karena malu, atau karena sombong, hanya akan menjerumuskan dirinya ke dalam penyimpangan dan kebinasaan. Dan penyakit terbesar orang nggak mau belajar, tiga ini. Malas, malu, sombong. Malas, ini paling besar. Paling besar penyebab dan menjadi penghalang kenapa orang nggak mau belajar. Malas mikir. Ya, malas mikir, malas nulis, malas ngapal, malas apa lagi? Semuanya serba malas. Ayo mas, sekolah mana mas? Mau malas mikir. Ada pak? Malas mikir. Bapak pernah malas mikir pak? Kapan malas mikir pak? Ketika diajak serius, tidak mau dia, malas. Ada ujian malas, karena dia malas mikir. Malu, merasa usianya sudah senior, yang ngajari, saya ngajari kok putuku. Sehingga dia merasa usia saya sudah terlalu jauh daripada usia yang ngajari ini. Yang ngajari usianya masih 30-an, masih 20-an. Akhirnya atau sombong, merasa lebih pintar. Ada perkataan Abu Darda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an. Jadilah seorang alim yang menjadi sumber ilmu. Atau jadilah muta'allim yang dia pembelajar serius. Atau jadi pendengar setia. Nah, jika tidak jadi tiga ini, wala takunir rabi'ah. Jangan jadi yang keempat, fatahlak, kau akan sesat. Sehingga manusia menyimpang ketika dia sudah tidak membuka diri terhadap ilmu. Nah, sekarang Anda bisa bandingkan antara ilmu dan berita. Mana yang lebih sering kita konsumsi? Ya, mana yang lebih sering kita konsumsi? Anda baca WA, baca Google, baca nonton YouTube, itu berita lebih dominan. Sehingga kita sangat terbuka dengan berita, tertutup dengan ilmu. Gimana bisa berubah? Sekarang diganti ya. Kalau bisa anak panahnya diubah. Ilmu lebih terbuka daripada berita. Jadi kira-kira untuk berita itu nggak tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, FOMO.
Dia merasa takut apa? Ketinggalan info. Gak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak ngerti gimana cara sholat yang benar, nggak tahu ya. FOMO kamu ini. Harusnya apa? Dia merasa FOMO, nggak tahu cara sholat yang benar, nggak tahu cara wudhu yang benar. Harusnya dia FOMO. FOMO itu boleh nggak, Pak? FOMO itu apa sih, Pak? Fear of missing out. Ketika dia merasa takut nggak update, harusnya takut nggak update itu di pengetahuan agama. Sehingga dulu ketika ada sahabat, dia ketinggalan pengetahuan itu sampai emosi. Coba lihat ini, Pak. Ini sudah pernah saya sampaikan dan ada videonya di IG ANB ya. Ya. Jadi ceritanya begini. Ibnu Umar itu punya pemahaman kalau ada jenazah, begitu orang sudah selesai nyolati, sudah nggak perlu ngantar ke pemakaman, boleh langsung pulang. Hudditsa Ibnu Umar sampai beliau mendapatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan satu hadis, man tabi'a janazatan falahu qiratun. Siapa yang mengiringi jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Jika dia antarkan sampai makam. Faqala Ibnu Umar malah komentar, aktsara Abu Hurairah alaina. Abu Hurairah kebanyakan hadis ini. Fasaddaqat yakni Aisyah. Akhirnya dikonfirmasi ke Aisyah. Betul nggak apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Fasaddaqat yakni Aisyah Abu Hurairah. Aisyah membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Waqalat, dan Aisyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, laqad farratna fi qararit katsira. Farrattu ay dhayyatu. Aku telah kehilangan banyak sekali qirat. Dalam riwayat yang lain, beliau itu sambil menggenggam batu kerikil ya, terus dibanting karena marah. Faqad farrattu qararit katsira. Aku telah kehilangan banyak qirat. Jadi nggak update ilmu, nyeselnya itu kayak gitu. Kalau kita kan nggak tahu, biasa aja. Tidak ada yang perlu disesali. Tapi kalau kehilangan diskon, Masya Allah. Wow, diskonnya sudah habis waktunya. Nyesel nggak? Siapa yang biasanya suka ngejar diskon? Bapak atau ibu? Hah? Mak-mak. Ibu-ibu. Tadi sih bapak nggak ngingetin, Pak. Nah, akhirnya suaminya yang disalahin ya. Baik. Karena istri tidak pernah salah. Baik. Lanjut. Berusaha memberi manfaat bagi umat. Memberi manfaat bagi umat Anda upayakan sebisa mungkin, walaupun hanya dengan hal yang sederhana. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Waktu kita diakikoi, orang tua kita menulis harapan, semoga menjadi anak soleh, anak soleha, berguna bagi orang tua, nusa, bangsa, agama, RT, RW, lingkungannya. Masya Allah. Ya. Bapak kayak gitu gak? Ya. Berarti Anda ketika diakikoi, harapan orang tua apa? Agar anaknya jadi makhluk serbaguna. Masya Allah. Pertanyaannya, sudah Anda wujudkan berapa persen harapan itu? Sudah diwujudkan atau belum? Belum. Berarti saya jadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Tidak bisa mewujudkan cita-cita dan harapan orang tua. Karena itulah, orang tua menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Berharap agar kita menjadi manusia yang serbaguna. Bahkan terkadang berguna ditambah ya. Berguna bagi nusa, bangsa, ya, agama, lingkungan, keluarga, RT, RW. Jika kita simak, rasanya mustahil untuk bisa terwujud pada setiap anak muslim yang terlahir di muka bumi. Tapi itulah harapan orang tua kita. Yang jelas orang tua kita menghendaki agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Islam menghargai semua kelebihan manusia, sebab potensi kita berbeda-beda. Namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat agama. Karena hanya dengan modal paham antara aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya akan semakin luas. Ya, maka di sini Anda bisa lihat
yang disampaikan Nabi SAW. Berikut ini ya. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang itu gimana, Pak? Punya beragam nilai sehingga antara satu dengan yang lain harganya beda, walaupun saling melengkapi. Seperti misalnya di gedung ini ada berapa barang tambang kira-kira? Banyak. Di gedung ini ada emas enggak? Ada, Pak, dipakai di tangan. Mungkin ada logam A, ada logam B yang tersimpan di lampu-lampu. Lampu LED ini kan terdiri dari logam tertentu yang harganya mahal misalnya. Oleh karena itu, di posisi apapun Anda, yang penting berikan manfaat. Nabi SAW mengatakan manusia itu seperti barang tambang. Orang pilihan di zaman jahiliyah akan menjadi pilihan ketika dia masuk Islam. Idza faquhu, kalau dia paham. Maksudnya gimana, Pak? Manusia terbaik itu yang punya banyak potensi. Kalau dia salurkan potensi itu untuk kemaslahatan agamanya. Maka bedakan hal ini. Potensi, prestasi. Sama atau beda? Potensi dengan prestasi sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Potensi itu bawaan. Kalau prestasi, hasil. Baik. Kaya itu potensi atau prestasi? Kaya itu potensi atau prestasi? Ya? Prestasi. Pinter itu prestasi atau potensi? Prestasi. Baik, saya tulis ya. Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi, kaya. Prestasi ya. Berarti kere itu tidak berprestasi. Miskin itu tidak berprestasi. Banyak nabi yang miskin. Bahkan Nabi Muhammad SAW, akhir hidup beliau punya utang dengan penuh keterbatasan. Berarti kaya itu prestasi atau potensi? Potensi. Yang benar potensi. Nah, kaya. Baik. Pinter. Potensi. Anda pilih mana? Kaya atau pinter? Misalnya ada dua lelaki yang mau melamar calon putri bapak atau ibu, ya. Yang satu kaya tapi goblok. Yang satu pinter tapi kiri. Pilih mana? Ada pilih mana? Hah? Nggak ada pilihan yang ketiga. Baik. Apapun itu, ini kan cuman potensi, Pak. Jabatan itu potensi. Apalagi, Pak, status sosial itu itu potensi. Fisik yang bagus itu potensi. Nah, semua potensi ini akan bernilai istimewa. Yang ini dikatakan Nabi SAW, an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang itu dia sudah menyimpan potensi. Tapi kapan dia jadi prestasi? Ketika berfungsi. Maka semua potensi ini akan jadi prestasi ketika digunakan untuk memberi manfaat bagi umat. Barulah potensi tadi berubah jadi prestasi. Maka kalau sebatas orang kaya tapi untuk kepentingan pribadinya, ya dia belum berprestasi. Orang pinter tapi hanya untuk pinter sendiri, dia belum berprestasi. Punya jabat untuk kepentingan pribadi, itu juga bukan prestasi. Akan jadi prestasi jika digunakan untuk memberi manfaat bagi umat. Karena itu, untuk bagian yang pertama ini, anugerah dari Allah, jangan dibanggakan. Bangga dengan kekayaan, tercela. Sebagaimana bangga dengan kepintaran, juga tercela. Bangga dengan jabatan, tercela. Pamer kaya, pamer pinter, pamer jabatan, terhina semuanya. Karena seperti ini nggak layak untuk dibanggakan.
kita berlomba untuk siapa yang menjadi manusia paling bermanfaat bagi yang lain. Dan di sini butuh ikhlas, ya. Sehingga ketika seorang hamba dia berjuang untuk memberikan manfaat bagi orang lain dengan penuh semangat ikhlas, di saat itulah prestasi muslim yang sejatinya. Baik. Selanjutnya, Rasulullah SAW misalkan manusia barang tambang, karena masing-masing punya nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya dan beragam potensinya. Tapi untuk bisa menjadi manusia yang berprestasi, mereka harus memberi manfaat bagi yang lain. Semua itu baru memiliki arti ketika dihiasi dengan semangat agama untuk memberi manfaat bagi yang lain. Mulailah dari yang sederhana. Memberi manfaat tidak harus dengan skala besar. Bisa juga dengan hal yang sederhana. Apalagi di era media sosial, setiap muslim memiliki ruang yang sangat longgar untuk memberi manfaat kebaikan bagi yang lain. Di antara yang bisa Anda lakukan, membagi materi kajian yang bermanfaat dalam bentuk apapun kepada orang lain. Baik video, audio, artikel, bayangkan bisa jadi dari video yang Anda share, ada satu atau sekian orang mendapat hidayah dari Allah. Tentu keuntungan itu yang sangat berharga. Ingat, hidayah dari Allah, kita hanya sebab yang hanya bisa membagikan. Tapi untuk mengubah, Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Demi Allah, ketika Allah memberikan hidayah satu orang melalui usahamu, itu lebih baik daripada onta merah. Kendaraan mewah. Onta merah, Pak. Ontanya kuat, dipakai jalan jauh, kuat, dan nurut. Maka harganya mahal. Sehingga dulu kendaraan mewah itu onta merah. Atau Anda bisa kasih dukungan, like, share, atau komen yang positif. Walaupun ketika nge-like, pakai tangan kiri. Jempolnya jempol kiri. Hampir saja Kak, saya ngomong kaki kiri. Walaupun ketika ngasih dukungan cuman pakai jempol kiri. Like-nya itu jempol kiri atau kanan? Hah? Kanan atau kiri? Coba lihat sih di WA. Jempolnya jempol kiri. Anda lihat ini ya. Binatang yang punya peran ngasih dukungan sampai diberi keistimewaan dalam syariat kita. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la taqtulud dhafati. Janganlah kamu membunuh kodok. Jangan bunuh katak. Fa inna daqiqaha tasbihun. Karena suara katak itu tasbih. Makanya suike itu haram. Karena dilarang untuk dibunuh. Katak itu dilarang dibunuh. Wala taqtulul khufash. Jangan membunuh kelelawar. Kenapa nggak boleh membunuh kelelawar? Fa innahu lamma kharaba Baitul Maqdis. Karena ketika Baitul Maqdis diserang, qala, maka kelelawar ini mengatakan kepada Allah, Rabbi sallitni alal bahr. Ya Allah, berikan aku kuasa untuk mengendalikan lautan. Hatta ughriqahum, akan aku tenggelamkan mereka. Padahal itu tidak terjadi. Tapi semangat baik kelelawar untuk membela Baitul Maqdis sampai dihargai oleh Allah sehingga kelelawar dilarang dibunuh. Karena dulu dia pernah ngasih dukungan untuk membela Baitul Maqdis. Ini kejadian masa silam ya. Jadi Baitul Maqdis kan berkali-kali jadi rebutan Muslim dan kafir. Jatuh ke tangan Muslim, direbut kafir. Lama sekali dikuasai oleh orang kafir. Di zaman Bani Israel, zaman Musa dulu dikuasai orang kafir. Sehingga sepanjang Nabi Musa hidup, beliau belum berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Baru takluk di zaman Nabi Yusha bin Nun. Dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh Nabi Yusha. Jika binatang memiliki semangat yang baik, dihargai oleh Allah, apalagi perbuatan manusia. Jangan lupa like video bermanfaat, meskipun Anda hanya menggunakan jempol kiri. Ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Sudah selesai materinya ya. Sekarang kita ujian. Baik. Ngantuk? Oh. Kalau saya bilang boom, ya, bunyi apa tadi? Blar, sambil bergerak ke belakang. Blar. Siap ya? Kita ulangi ya. Nanti gantian sambil dipandu Pak Guntur.
Ingat, tangan saya bisa nunjuk ke kanan, bisa nunjuk ke kiri. Apa yang saya tunjuk itu yang bunyi. Siap? Boom. Kurang kompak. Ke belakang, kalau belarnya ke belakang semua. Udah, kompak ya. Boom. Belar. Boom, boom. Door. Loh, Kurang kompak. kurang kompak. Fokus ya. Boom. Weh, sudah kangen tuh ya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah materi kita sampai selesai wallahu a'lam tadi. Ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya ini ada sesi tanya jawab dan sudah ada yang menitipkan pertanyaan, satu ikhwan dan satu akhwat Ustaz. Baik, bagi yang ingin bertanya langsung nanti setelah ini boleh ya, ada mic yang akan diedarkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan, izin bertanya Ustaz. Jika ada seseorang meninggal dan belum berhaji, anak-anaknya berinisiatif menjual tanah warisannya, sebagian untuk badal haji. Masalahnya, batasan hadis badal haji oleh warisnya saja, boleh tidak badal haji dengan ujroh atau upah pada orang lain. Apakah betul di sananya itu dilaksanakan? Karena tasrih haji untuk penduduk sana saja, berbayar dan terbatas. Maka bagaimana solusinya Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, perlu kita lihat terlebih dahulu apakah yang bersangkutan termasuk orang yang wajib haji ataukah tidak. Jika yang bersangkutan bukan termasuk orang yang wajib haji, maka sebenarnya tidak ada anjuran untuk membatalkan haji. Karena ketika dia tidak wajib haji, berarti kewajiban itu gugur. Namun kalau yang bersangkutan punya kemampuan secara finansial, tapi tidak mampu secara fisik, mungkin karena usia, atau sakit, atau misalnya ibu-ibu yang tidak punya mahram, sampai akhirnya beliau meninggal dunia, maka silahkan dibadalkan. Nah, selanjutnya untuk proses badal haji ini gimana? Kata kuncinya adalah orang yang menghajikan harus sudah pernah haji. Orang yang menghajikan, membadalkan harus sudah pernah haji. Siapa Pak? Bebas, tidak harus keluarganya. Boleh nggak laki-laki dihajikan wanita? Boleh. Wanita yang tanya kepada Nabi SAW itu mau menghajikan bapaknya. Sehingga seorang wanita boleh membatalkan haji laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Untuk itu masalah badal haji tidak syarat harus keluarga, bukan syarat harus sama jenis kelamin. Berikutnya, masalah biaya. Berapa biaya yang perlu dikeluarkan? Masalah biaya sebenarnya kembali kepada kesepakatan antara yang membatalkan dengan pihak keluarga. Andai kan gratis, ya sah-sah saja. Kalau dia mau. Anak banyak yang membatalkan haji orang tuanya, nggak pakai bayar. Karena dia ingin berbakti kepada orang tuanya dengan cara beribadah atas nama orang tuanya. Baik. Selanjutnya kalau misalnya ditarik biaya, normalnya berapa? Pertama, kalau dihitung, tasrih haji itu cukup mahal. Tasrih haji itu berapa? Berapa Ustaz? Tasrih haji dulu. 10.000. 10.000 real itu dulu ya. Mungkin sekitar tahun 2017, 2016, 10.000 real. Nggak tahu kalau sekarang. Itu baru tasrih haji. 10.000 real itu kalau rupiah jadi berapa? 45 juta. Ya, 45 juta. Makanya kalau ada orang yang menawarkan badal haji 5 juta dapat sertifikat, itu satu orang dia membadalkan 23. Dan itu bahaya. Padahal badal haji itu satu orang hanya boleh satu. Kadang kan satu orang badal haji berapa? 25. 5 juta kali 25. Memang murah. Tapi yang modelnya tadi batal semua. Karena dia satu orang membadalkan sekian puluh orang. Nah, biasanya yang bisa bersedia badal haji itu pembimbing. Nah, pembimbing itu sudah berkali-kali berangkat. Dia sudah dibayar sama travel. Lalu dia dibayar oleh orang yang titip badal haji. Boleh nggak Pak kayak gini Pak?
Nah, kalau seperti ini berarti dia wajib minta izin ke travel karena dia mendapatkan tambahan pendapatan di jam kerja yang dia gunakan. Saya sendiri merasa ketika kita mengikuti kegiatan haji, ini kalau saya dibayar ujrohnya saja ya, fee-nya saja 10 juta itu kayaknya berat. Karena beratnya kegiatan haji. Panas, lama, capek, lelah, dan aneka perjuangan yang dilakukan. Kayaknya kalau dibayar 10 juta itu mungkin orang tidak mau. Karena berat. Sementara dia serahkan pahalanya semuanya kepada yang dibatalkan. Makanya kalau ada batal kok harganya murah, mohon dicurigai. Bisa jadi tidak dilaksanakan, hanya diterbitkan sertifikat saja, tapi tidak ada pelaksanaan realnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di antara kita dilarang praktek riba karena ada mudaratnya. Afwan Ustaz, kalau kita terima bunga dari tabungan bank, itu mudaratnya apa ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Apa madarat makan harta haram? Apa madarat makan harta haram? Kan kenyang Pak Ustadz. Makan babi kenyang, makan bangkai kenyang. Misalnya anggaplah babi ini sudah saya bersihkan, disterilkan, insya Allah sudah nggak ada lagi cacing pita, bahkan telurnya sudah tak gintesi kabeh wis. Gintes itu bahasa Sundanya apa Mas? Telurnya sudah saya matikan semua. Ya walaupun, tapi tetap haram. Sehingga babi haram bukan masalah kebersihan dan tidak kebersihan. Daging sapi juga mungkin ada bibit cacing atau bibit apalagi misalnya ulat, belatung dan seterusnya. Bukan masalah itu. Halal dan haram itu jelas. Ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu yang haram, dia berdosa. Maka jika Anda di poin ini mendapatkan riba dan Anda merasa belum tahu madaratnya apa, Anda mengkonsumsi yang haram itu dosa, itulah madarat. Dan cukuplah dosa itu sebagai madarat yang membahayakan. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, Afan izin bertanya Ustaz. Kadang ada yang bilang jangan mendengar kajian-kajian dari ahlul bid'ah karena subhat itu menyambar-nyambar. Tapi ada juga yang bilang jangan melihat dari siapa ilmu disampaikan Ustadz, tapi lihat apa yang disampaikan. Ini menurut Ustadz pripun? nah, anggaplah sebuah kebenaran itu seperti emas. Ya, di mana Anda akan mencari emas? Di tempat sampah ataukah di toko emas? Kalau materi kebenaran itu disampaikan oleh orang yang benar, akidahnya benar, prinsip beragamanya benar, manhajnya benar, itu seperti Anda mencari ilmu, mencari emas di toko emas. Sehingga semuanya emas. Anda tidak perlu memilih mana kotoran, mana emas. Tapi kalau Anda mencari emas di kotoran, ada emasnya, tapi kanan kirinya kotoran. Perlu dibersihin dulu, nah, baru nemu emas. Yang jadi masalah, orang ini nggak bisa bedain mana kuning kotoran dan mana kuning emas. Itu yang bahaya kan itu. Akhirnya diambil semuanya. Wah, ini kok permisalannya jorok banget Pak Ustadz. Ya kalau sampah kan jelas warnanya. Tapi kalau yang nggak jelas ini, dari mana dia bisa tahu kebenaran dan kebatilan? Sementara dia sendiri baru mulai belajar, baru mulai mengenal. Tapi saya sudah kajian 15 tahun 15 tahun itu baru Pak. 15 tahun itu orang pemula dalam belajar. Jangan pernah merasa senior dalam urusan belajar ilmu agama. Nah, itulah yang kemudian jadi pertimbangan. Kenapa ketika kita belajar ilmu agama perlu mewaspadai sumber yang bermasalah. Karena kalau dia sumber bermasalah, Anda mungkin tidak bisa membedakan mana pesan kebenaran dan mana pesan kebatilan, campur jadi satu. Akhirnya kadang pesan kebatilan juga dia telan, dia terima, jadilah syubhat yang melekat pada dirinya. Tapi kalau dia membatasi diri, aku hanya mau dari sumber yang ini saja. Walaupun mungkin kelihatannya kurang menarik, yang didapatkan cuma sedikit, tapi saya tahu semuanya emas. Semuanya makanan yang bermanfaat, sehingga bisa saya ambil semuanya. Tapi kalau gurunya bermasalah, itu bisa berbahaya.
Maka membatasi diri dalam posisi kita tidak tahu materi itu penting. Sumber dalam hal ini adalah cara yang paling mudah agar kita bisa memastikan apa yang kita terima adalah benar. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Silakan yang mau bertanya langsung dari bapak-bapak dulu. Paling depan loh. Mas Ferry, mau nggak Mas Ferry? Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang syirik tadi Ustaz. Syirik. Apakah yang dimaksud dosa syirik yang tidak bisa masuk surga atau kekal di neraka itu yang dia udah mengetahui itu syirik tapi tetap dikerjakan, atau orang yang sebenarnya dia nggak paham itu tuh kesyirikan tapi dia tetap mengerjakan Ustaz? Apakah dia tetap terkena dosa syirik atau hanya terkena dosa tidak mau belajar ilmu tentang pengertian tentang syirik Ustaz? Itu pertama. Yang kedua, kalau dia mengerjakan syirik kecil terus menerus, apakah itu bisa menjadi besar Ustaz? Terakhir, tobat. Dia harus tobat sebelum tobat dari dosa syirik sebelum dia meninggal. Nah, tobat itu kan syaratnya dia harus mengetahui Ustaz, dosanya apa dan tidak mengulangi lagi. Bagaimana dia nggak paham tuh sebenarnya dia melakukan syirik? Bagaimana cara dia tobat? Apakah boleh kita bertobat? Ya sebut saja saya bertobat dari dosa syirik yang tidak saya ketahui dan saya ketahui. Itu gimana Ustaz? Dosa khair. Baik, yang pertama sekarang. Yang dimaksud dosa syirik yang dibawa mati itu definisinya seperti apa? Nah, Allah Maha tahu apakah orang itu betul tidak tahu atau tidak mau tahu. Satu ya. Yang kedua, Allah juga tahu sebenarnya orang ini ketika melanggar itu dia sudah tahu ataukah dia tidak tahu. Sehingga dia menilai hambanya lahir batin. Oleh karena itu kalau ada orang yang berbuat syirik, melakukan praktek perbuatan kesyirikan, ya kita hukumi perbuatan itu salah dan kita ingatkan pelakunya untuk meninggalkannya. Sekarang status pelakunya, misalnya Pak, dia berbuat syirik dalam posisi 100% tidak tahu. Kalau itu syirik. Mungkin dianggap ini hanya budaya, dianggap ya ini bagian dari agama, sejak kecil saya sudah melakukannya. Jika memang 100% tidak tahu, nanti akan dihisap oleh Allah sesuai dengan cara Allah ya ketika menghisap. Baik. Oleh karena itulah, ketika ada orang yang merasa dia tidak tahu bagian yang penting, kembali ke kita masing-masing ya. Kembali ke kita masing-masing. Kalau kita merasa bahwasanya ini berbahaya, ini pelanggaran serius, seharusnya yang kita lakukan adalah perjuangkan Anda bisa tahu dengan detail. Belajar syirik itu tidak boleh global. Belajar syirik itu harus detail. Sebagaimana ketika kita belajar sesuatu yang buruk, tidak boleh global. Belajar sesuatu yang buruk itu harus detail. Maka para ulama menulis kitab-kitab kumpulan dosa-dosa besar. Itu kan jumlahnya ratusan. Kok sedetail itu? Karena kalau belajar masalah hal yang buruk global, dia nggak tahu rincian, bisa jadi dia pelaku tanpa sadar. Sementara menilai orang lain, menilai perbuatan, yang pertama ya, dan menilai pelaku. Kalau menilai perbuatan, ini langkah awal saat kita melihat kejadian. Dia berbuat syirik, kita sebut, kamu jangan berbuat syirik. Selesai. Kamu jangan nuduh saya orang musyrik. Saya tidak nuduh kamu, tapi saya lihat kamu berbuat syirik. Masalah status kamu orang musyrik atau tidak, itu penilaian yang kedua. Udah? Setelah dia diingatkan, mungkin dia bertahan. Tidak terima misalnya. Kau melakukan yang sama, berarti sebenarnya sudah sampai belum ilmu kepadanya? Sudah sampai atau belum? Sudah. Dia sudah diingatkan. Sudah sampai ilmu kepadanya. Tapi dia mungkin tidak begitu peduli sehingga ilmu itu dia buang. Di saat itulah sebenarnya dia sudah melakukan dalam posisi tahu dan sengaja. Berarti pelakunya jadi musyrik. Baik. Sementara hisab dia di akhirat, ya, kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghisab hambanya, karena ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau orang berbuat syirik kecil, tapi sering dan rutin, apakah berubah jadi syirik besar? Jawabannya tidak berubah jadi syirik besar. Tapi, ketika dosa itu diremehkan, nilainya akan semakin besar. Sekarang coba kita lihat hadis berikut ini. Jangan merasa ini cuma syirik kecil. Nabi SAW nggak ngasih toleransi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nabi SAW pernah melihat ada orang fi yadihi halaqatun min sufrin. Di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari kuningan.
Faqala, maka Nabi SAW, apa ini wahai si A? Faqala, orang ini mengatakan, minal wahina. Ini untuk menyembuhkan, untuk terapi penyakit wahina. Maksudnya adalah, aku pakai gelang ini untuk penyakit wahina. Qala, Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Benda seperti ini akan semakin menambah. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau sampai kau mati dan gelang ini belum kau lepas, kau akan celaka selamanya. Mungkin kalau orang zaman sekarang kayak gitu aja kok. Cuma kayak gitu doang, repot banget. Jimat nggak jimat, urusannya apa kamu? Loh, ini bahaya. Jimat itu nggak dikasih toleransi oleh Nabi SAW. Lihat ada orang pakai gelang kuningan langsung suruh apa? Lepas. Nah, sebuah benda diyakini memberi manfaat karena latar belakang ideologi, itu jimat. Ya, Bapak gunakan kaidah ini ya. Sebuah benda diyakini bisa memberi manfaat karena latar belakang ideologi, bukan karena latar belakang penelitian empiris. Kalau karena empiris, boleh. Bapak misalnya percaya kalau paracetamol bisa jadi obat, paracetamol, obat utang. Bingung mikir utang, ngombene? Boleh nggak percaya seperti itu? Karena faktor percaya itulah kita mengambil tindakan itu. Sehingga ketika Anda sakit, minum obat ini, minum obat ini, minum obat ini. Ini resep dari dokter. Karena Anda percaya, Anda minum. Boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan misalnya air dikasih kertas, ya, ditulisi kertas ini, ya. Misalnya, ya, fa, ya, mim, nun, paimin. Terus dicelupkan. Diminum. Kenapa dia yakin ini bisa jadi obat? Akidah, ideologi. Sehingga ini kan tidak terbukti secara empiris. Penelitian kedokteran ada nggak? Kalau kertas ditulisi paimin, paijo, dan seterusnya nanti ketika dicelupkan di situ terus bisa jadi obat. Tidak ada. Dia yakin karena ideologi. Nah, karena ideologi seperti ini maka statusnya jadi jimat. Saya dulu itu pernah sempat belajar praktek perdukunan kayak gini, Pak. Jadi kalau ada orang sakit gigi itu ada ayat tertentu dituliskan, tulis ya, terus disobek, ambil palu karo paku, ditekuk di palu, geget. Nah, nanti ketika disuruh geget, kalau maku itu nanti sakit giginya hilang karena rontok giginya. Ya alhamdulillah nggak sampai praktek. Andai kan saya buka praktek mungkin sekarang dipercaya, Pak. ANB klinik, wah, ada ANB Akademi, ANB Tasin, ANB Umroh, ANB klinik, laku nggak? Laku banget. Laku ya. Nah, urusan seperti ini tidak ada toleransi. Tinggalkan. Walaupun orang membayangkan itu kan cuma syirik kecil. Syirik kecil lebih gede daripada dosa besar. Maka tidak ada ampun. Baik. Jadi tetap bersatu syirik kecil tapi tidak ada toleransi. Tadi satu lagi apa tadi? Taubat. Nah, ketika orang taubat dari dosa syirik, untuk bagian dosa syirik yang dia tidak tahu bagaimana, nah kalau dia tidak tahu ya nggak mungkin dia akan merasa salah. Maka untuk menyapu semua dosa syirik yang mungkin pernah kita lakukan, terutama syirik batin ya, bibit-bibit riya, bibit-bibit sum'ah, tidak ikhlas, kadang tiba-tiba muncul. Itu tidak kita undang, tapi kadang tiba-tiba muncul. Anda misalnya datang di kajian, tapi takut kalau nggak ketemu si A, nanti kalau ketemu rasanya nanti dikiranya saya nggak datang. Akhirnya kita cari di mana si A, pokoknya harus menampakkan diri di depan si A. Wah. Saya kayak gitu ya, ada sholat sunnah di depan ustadznya lah. Nanti dikiranya saya belum sholat sunnah, maka nyari tempat kira-kira yang dilihat oleh ustadz. Subhanallah. Syirik-syirik kecil batin seperti ini mungkin muncul dalam hati kita. Nah, kita minta kepada Allah. Gimana kalimatnya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam posisi aku tahu dan aku memohon ampun kepada syirik yang aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz. Dari yang ibu-ibu coba. Oh, yang paling belakang. Mohon maaf, mic-nya ibu-ibu tolong dibagi. Yang paling belakang ini. Nah, itu. Panitia. Monggo, Bu. Iya, yang belakang. Iya. Jangan Bu, siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Farah dari Kaliurang. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan anak saya ya, Pak Ustadz. Jadi kemarin tuh anak saya tanya, Ma gimana kalau ada orang kafir, tapi dia tuh baik banget gitu. Terus kenapa dia nggak bisa masuk surga? Iya. Dan kenapa Allah nggak mau kasih hidayah ke orang itu, padahal orang itu baik sekali? Saya udah jawab, cuma saya takut jawaban saya itu terlalu berat buat dia gitu Ustadz, karena umurnya baru 8 tahun. Iya. Nah jadi menurut Ustadz itu jawaban yang gimana kira-kira bisa diterima sama anak umur 8 tahun dengan pertanyaan yang seperti itu? Ya. Kalau nanti anak itu tanya lagi, bilang ngajimu kurang ado, loh. Itu jawaban yang cocok nggak kira-kira? Yo, 8 tahun, Ustaz. Oh, 8 tahun ya. Belum bisa lepas untuk belajar sendiri. Nah, mungkin bisa pakai pendekatan seperti ini. Coba kamu lihat, kalau ada anak dia mengerjakan tugas sekolah sampai selesai selama 6 tahun. Dia mengerjakan semua tugas gurunya sampai selesai selama masa sekolah. Namun sayangnya dia belum terdaftar. Nah, kira-kira dapat ijazah atau tidak? Insya Allah masuk ya pendekatan ini. Mahasiswa dia ngerjakan semua tugas dari dosen sampai TA dia kerjakan 4 tahun dia bereskan semua. Sayangnya tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Dapat ijazah nggak? Nggak dapat. Tapi ada ijazahnya itu. Oh itu palsu pasti kan. UGM nggak menerbitkan ijazah palsu. Oh. Siaran langsung. Iya, alumni UGM tuh sekarang dicurigai kayak gitu kan. Oh gitu. Jadi saya kalau bilang saya itu S1 UGM, asli nggak ijazahnya. Wah, kasihan ini alumni UGM, Pak. Aman alumni ITB, Pak ya. Baik. Kalau sudah jelas seperti ini, dia belum terdaftar, maka dia tidak akan bisa diterima. Maka demikian pula kalau dia belum bersyahadat, sebaik apapun kebaikannya tidak akan diakui karena dia belum bersyahadat. Terus kenapa kok Allah tidak memberikan hidayah kepadanya? Nah, penjelasan Ibnu Qayyim tadi mungkin masuk. Barangkali dia tidak suka dengan hidayah, maka Allah nggak kasih, dia nggak suka. Ketika dia nggak suka, Allah nggak kasih. Dan Allah maha tahu kondisi batin hambanya. Saat dia nggak suka, akhirnya Allah tidak kasih hidayah untuk mau menerima Islam. Baik, terakhir ya, mohon maaf karena sudah masing-masing ini pertanyaan sebelum kita bagi-bagi door prize, karena saya dapat arahan dari panitia harus habis ini Ustaz, banyak banget. Kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Ustaz. Contoh membaca salah satu surat supaya bertambah rezeki, sholat tahajud dan meminta diluaskan rezeki, mendoakan anak-anak berhasil. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah ibadah yang kita lakukan itu pahalanya juga bisa untuk bekal akhirat atau hanya di dunia saja? Ada ayat yang menjelaskan tentang orang yang beramal tapi obsesinya terlalu duniawi. Anda lihat ini. Di surat Al-Isra ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki al-ajilah, balasan yang disegerakan. Balasan yang disegerakan itu apa? Dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasha', maka kami segerakan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. Jadi nggak semuanya. Tapi nanti di akhirat, tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Sehingga karena obsesi dia ketika berkegiatan agama, beribadah, berdoa, sholat, puasa, atau berkegiatan sosial, tapi semua obsesinya
biar nanti rezekinya lancar, biar rezeki lancar, jodoh lancar, sehat badan, dan seterusnya. Berarti dia berharap apa? Berharap dunia dari kegiatan agama. Mungkin bisa jadi Allah segerakan pahalanya, tapi nanti di akhirat dia nggak dapat. Oleh karena itu, Anda lihat berikut ini. Semoga jadi motivasi. Nah, pernah satu ketika Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf, beliau pernah puasa. Sebelum berbuka, utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Dihidangkan hidangan makanan dan beliau berpuasa menjelang berbuka. Makanan nikmat ada di depannya. Dan siap untuk berbuka. Sebentar lagi maghrib. Tinggal nunggu sirene maghrib. Faqala, tiba-tiba beliau teringat dengan Mus'ab bin Umair. Lalu beliau mengatakan, Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairu minni. Mus'ab bin Umair terbunuh dan beliau lebih baik daripada aku. Kufina fi burdatin. Beliau diberi kafan dengan satu kain burda. In ghuttiya ra'suhu badat rijlah. Ketika kepalanya ditutupi, kakinya kelihatan. Wa in ghuttiya rijlah. Ketika kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Kepala ditutupi, kaki kelihatan. Kaki ditutupi, kepala kelihatan. Lalu beliau mengatakan, Summa busitolana minad dunya nabusit. Sekarang dibentangkan untuk kita aneka kenikmatan dunia. Rezeki lancar, hidup nyaman, gak pernah punya masalah, semua baik-baik saja. Lalu beliau mengatakan, wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Aku takut jangan-jangan pahala dari amalku disegerakan oleh Allah di dunia. Tsumma ja'ala yabki. Kemudian beliau menangis hatta tarakat ta'am. Kemudian makanannya ditinggalkan. Kita mungkin takut terhadap makanan tertentu. Aku nggak mau makan ini, nggak mau makan ini, nggak mau makan ini karena pantangan kesehatan. Kita nggak pernah berpikir, aku nggak mau makan yang seperti ini. Aku takut mengurangi pahala sholatku. Kebayang nggak kayak gitu, Pak? Hah? Pernah kebayang, Pak? Jadi saat durian montong ada di depan Bapak, Masya Allah. Yang dagingnya banyak, bijinya kecil. Bukan dari hasil beli, tapi dikasih teman, Insya Allah. Terus Bapak berpikir, aku takut pahala puasaku hilang. Kebayang nggak? Nah, nggak kebayang ya? Ngeluarin Tupperware saat biasanya. Masukin kulkas. Ngeluarin Tupperware, masukin kulkas. Ini nanti untuk berbuka puasa. Jadi kita memang pernah meninggalkan makanan, tapi karena pertimbangan kesehatan. Sahabat meninggalkan makanan karena pertimbangan takut jangan-jangan pahalanya hilang. Jadi mungkin kita nggak pernah kepikiran seperti itu. Seperti inilah suasana batin kita dengan sahabat. Batin sahabat itu selalu berpikir keselamatan akhirat. Wallahu. Masya Allah, jazakumullah khairan, karena ini amanah untuk membagikan door prize, Ustaz. Sesi kajian sudah selesai. Baik. Mau ditutup terlebih dahulu atau bagi-bagi dulu aja, Ustaz? Baik, enaknya gimana? Bagi dulu ya. Bagi dulu aja ya. Materi kajian sudah kami cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari sepanjang setengah hari ini. Dan kita berharap kalau memang ada materi yang penting untuk dibagikan kepada yang lain, silahkan Anda bagikan. Semoga kita bisa bekerja sama dalam mendapatkan pahala. Kos pahala. Ya. Mantap, mantap. Nah, selanjutnya kita akan bagikan door prize. Kami serahkan ke pembawa acara. Baik,